Maaf Rio. Mimi diam menatapku. Apakah aku bisa mengantongi restunya menikahi Luna? Ya Tuhan, tolong lancarkan niatku. Apakah kamu sangat mencintai Luna? Iya Mi, sangat, jawabku. Apakah Luna juga mencintaimu? Aku yakin kami punya perasaan yang sama. Walaupun aku belum pernah mendengar kata cinta dari mulutnya, tapi mata kami saling bicara, jawabku, membayangkan wajah Luna. Ponselku berdering. Pembicaraan ini terhenti. Kulihat ada nama Jovi di layar ponselku. Sebentar Mi, ucapku, lalu menerima panggilan ponsel dari Jovi. Ya, Jov. Apa? Ya Tuhan, Luna. Mendadak ponselku terjatuh mendengar kabar tentang Luna. Ada apa Rio? Tanya Mimi. Luna Mi, Luna ditusuk Mila. Kenapa bisa? Bukankah dia di rumah sakit jiwa? Mimi terlihat sangat terkejut. Aku kesana dulu Mi, ucapku sambil memungut ponsel, lalu melangkah secepatnya ingin pergi. Baru beberapa langkah. Mas, ibunya Mas. Langkahku terhenti mendengar seseorang memanggil. Kupalingkan muka ke belakang. Mimi, teriakku. Berbalik arah mendekati Mimi. Mimi pingsan, terkulai di kursi roda. Mimi. Pov Bayu. Luna. Teriakku memanggilnya saat dibawa menuju ruangan operasi. Bunda. Caca menangis, melangkah di sampingku. Tolong tunggu di luar, Pak, ucap dokter sambil menutup pintu ruangan operasi. Aku terdiam menatapnya, hilang di balik pintu. Rasanya aku menyesal, aku salah. Ya Tuhan, tolong maafkan aku. Tenang Bayu, Luna pasti sembuh. Dia pernah mengalami yang lebih parah dari ini. Dia pasti kuat. Miss Ria menyentuh lenganku. Ini salahmu. Kamu seharusnya melindungi putriku. Tapi apa? Demi putrimu yang gila itu, Caca hampir jadi korban. Dan sekarang Luna pasti tak sanggup kuungkapkan. Membayangkannya saja hatiku pilu. Papa, ini salahku. Bunda ingin menolongku. Pah. Caca menangis. Aku memeluknya. Aku menyesal tidak dengarkan Bunda. Aku menyesal, Pah. Dalam pelukan pun Caca masih menangis. Sebaiknya selidiki kasus ini. Rumah sakit yang penjagaannya ketat. Kenapa pasien bisa memiliki pisau? Ini sangat aneh, ucap teman Rio. Kalau bukan karena Luna di ruang operasi, sudah kutonjok mukanya. Dia pasti ingin mendekati Luna juga. Aku setuju. Ini sangat aneh, tukas Miss Ria. Gawat, aku pasti ketahuan. Pisau itu akulah yang memberikannya ke Mila. Saat itu aku menyelipkannya di sepatu agar perawat tidak curiga. Maksudku hanya ingin Mila mati. Aku ingin dia diri. Setelah ku bilang akan menikah lagi dan membawa Caca jauh. Tapi aku salah. Wanita gila itu tidak diri, tapi melukai wanita yang kucintai. Sebaiknya tidak usah diperpanjang. Yang penting kita cari cara agar Luna selamat. Ideku, berusaha menghilangkan jejak. Iya, aku sudah menghubungi dokter terbaik. Tapi untuk masalah Mila punya pisau, pasti pihak rumah sakit akan melihat CCTV. Kenapa Mila bisa mendapatkan pisau? Akan ketahuan. Gawat, aku pasti ketahuan. Miss Ria mempersulit keadaanku. Lah, ini orang kenapa ikut campur pula?
Lagian dia bukan siapa-siapa. Kenapa juga mengikuti Luna? Miss, aku titip Caca dulu. Aku ingin merokok di luar, ucapku berlalu. Mila, kenapa kamu belum juga mati? Aku berharap pisau itu melukaimu. Jika kamu mati, sakit hatiku terbalaskan. Karena kamulah yang mamaku. Dan jika kamu mati, aku tidak perlu bayar hutang ke Miss Ria, serta bisa bebas mengejar Luna tanpa terhalang ikatan pernikahan dengan wanita gila sepertimu. Rio, gumamku, melihatnya terdiam di depan ruangan ICU. Mukanya terlihat sedih. Entah kenapa aku ingin menyapanya. Rasa penasaran membuatku ingin mendekat. Kenapa dia tidak melihat keadaan Luna? Padahal teman soknya bersama Miss Ria menunggu di depan ruang operasi. Tidak mungkin dia tidak tahu keadaan Luna. Tadi kulihat temannya juga sibuk berbicara di ponsel dan mungkin saja mengabarkan keadaan Luna. Rio, sapaku, berdiri di depannya. Rio mengadakan kepala, melihatku. Mas Bayu, jawab Rio lesu. Gimana keadaan Luna? Tanya Rio. Dia juga terlihat sangat sedih. Kamu tidak ingin melihatnya. Aku duduk di samping Rio. Aku takut mendengar kabar buruk. Ponselku berdering. Ada nama Miss Ria tertera. Segera ku jawab. Apa, Miss? Apa? Ponsel terjatuh dari pegangan. Lututku lemas. Miss Ria mengabarkan berita buruk. Apa yang terjadi dengan Luna, Mas? Rio terlihat tegang melihat reaksiku. Jantungnya. Aku tak sanggup berucap. Ini kesekian kalinya aku meneteskan air mata karena Luna. Tapi kali ini karena rasa takut kehilangannya untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, maafkan kesalahanku. Rio terdiam. Dia berusaha menyeka air mata yang belum tumpah. Aku tahu perasaan kami sama. Sama-sama takut kehilangan wanita bernama Luna. Kamu mencintainya? Mendadak lidahku bertanya. Sangat, jawab Rio. Aku juga sangat mencintainya. Andaikan waktu bisa berputar, mendadak hatiku sedih. Ingin rasanya teriak agar jangan jauhkan Luna dariku. Aku mencintainya sangat. Kenapa duduk di sini? Mimiku juga sekarat, jawab Rio pelan. Astaga, Tante Donna juga akan mati. Tapi sakit apa? Setahuku dia hanya kehilangan kedua kakinya. Tante Donna sakit apa? Tanyaku penasaran. Sakit... Pak Rio, Bu Donna ingin bicara. Panggil dokter tiba-tiba. Ucapan Rio terhenti. Rio masuk ke ruangan ICU. Aku ingin melihat keadaan Tante Donna, tapi terhalang mengingat Mila sama sepertinya. Aku segera beranjak keluar, ingin merokok. Panik, aku sangat panik. Ya Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Duduk, pikiranku terus mengutuk diri. Aku yang menyebabkan Luna sekarat. Seberat inikah menanggung rasa yang tak diundang dan tak ingin pergi, bahkan selalu kekal terasa. Tuhan, jika Luna selamat, aku janji aku akan membiarkannya bahagia meskipun tanpa aku. Aku hanya ingin senyum itu kembali, meskipun senyum itu bukan untukku. Tolong selamatkan Luna. Tolong Tuhan. Jika dulu Luna menghilang bertahun-tahun, tak pernah kuharapkan dia kembali. Tapi kali ini aku tak ingin dia pergi, meskipun kembalinya nanti bukan untukku. Aku ikhlas. Maafkan aku Luna. Aku kembali ke dekat ruangan operasi.
Tidak kulihat teman Rio lagi. Syukurlah, aku tidak menyukainya. Apakah Luna akan mati? Kecil kemungkinan dia bisa hidup. Pisau melukai jantungnya, jawab Miss Ria. Kali ini kulihat dia meneteskan air mata. Aku menyesal membuat hidupnya kacau. Rasanya kerongkonganku tersekat. Tak sanggup berucap. Aku takut Luna tidak selamat. Aku juga menyesal. Rasa bersalah ini terlalu berat. Andaikan Luna selamat, aku janji aku tidak akan merusak kebahagiaannya. Aku menyayanginya. Tangis Miss Ria pecah. Kami sama-sama menanggung beratnya rasa bersalah dan penyesalan. Caca tertidur, kepalanya di pangkuanku. Ku pandang wajahnya, sangat mirip wajah Luna yang dulu. Mendadak bayangan malam pertamaku bersama Luna terlintas. Aku berhasil menyentuhnya pertama kali. Aku berhasil mendapatkan tubuhnya, tapi tidak hatinya. Luna, kembalilah. Putri kita butuh kamu. Porfirio, tak sanggup ku menatapnya. Rasa takut menghantuiku. Tatkala melihat Luna terbaring, tak sadarkan diri. Tadinya aku membayangkan akan mengejutnya di setiap pagi dalam ikatan halal. Tapi ini salahku. Seharusnya aku bisa melindunginya. Mas Bayu, aku mencintai mantan istrimu. Mungkin lebih besar dari rasa cintamu. Jika Luna sembuh dan memilihmu, aku rela. Aku rela asalkan dia bahagia. Mas Bayu menyeka air mata yang belum tumpah. Dia seperti menyesal. Mungkin penyesalan datang terlambat. Luna diambang kematian. Aneh, kita punya rasa cinta yang sama terhadap satu perempuan. Padahal awalnya aku tahu itu sebuah permainan. Cintaku terlihat bodoh. Kita yang bodoh, seperti tidak ada wanita lain. Mas Bayu tertawa kecil, tapi mata berkaca. Sekarang kamu menyadari, Mas Bayu, berlian dibuang demi kerikil tajam. Kerikil yang kau pertahankan perlahan hingga melahirkan penyesalan. Tapi percuma disesali, waktu tak bisa dibalikan. Bagaimana keadaan Tante Donna? Tidak lebih baik. Mendadak mataku berkaca. Mimi selalu berkorban demi kebahagiaanku, apapun caranya. Ternyata kamu di sini, Bayu. Kami terdiam dan memalingkan muka. Miss Ria berdiri di samping Bayu. Matanya melotot, seperti ada sesuatu yang tidak disukainya. Ada apa, Miss? Tanya Mas Bayu santai. Aku tahu pelakunya, yang menyelipkan pisau ke Mila, ucap Miss Ria. Matanya tetap menatap Mas Bayu. Apa maksudmu, Miss? Mas Bayu menjawab gugup. Tapi kenapa aku merasa dialah pelakunya? Miss Ria terus menatap tajam ke Mas Bayu. Mau mengaku di sini atau di kantor polisi? Ini seperti ancaman. Miss Ria mengancam Mas Bayu. Mas Bayu diam, berpaling. Apa maksudnya, Miss? Kenapa tuduhan ini diarahkan ke Mas Bayu? Tanyaku, menatap mereka bergantian. Plak! Miss Ria menampar Mas Bayu. Mas Bayu terpanah diam. Mereka saling beradu pandang. Apa kamu tidak pikir akibatnya? Kamu hampir saja. Putrimu dan Luna. Suara Miss Ria sangat lantang. Jadi benar dugaanku. Mas Bayu dalang semua ini. Tega kamu, Mas. Belum cukup kamu menyiksa Luna. Kali ini aku yang membentak Mas Bayu. Mas Bayu tetap diam. Meskipun aku ingin Mila sembuh dengan memanfaatkan Caca, bukan berarti aku ingin Luna mati. Aku menyayanginya. Aku menyesal membuatnya terluka.
Miss Ria menangis. Kini aku mengerti. Kebersamaannya bersama Luna berhasil membuatnya merasa punya keluarga. Semua ini tanggung jawabmu, Mas. Kamu, Luna. Iya, aku salah. Aku mencintainya. Kukira dengan kematian Mila, aku bisa mengejarnya lagi tanpa perjanjian nikah palsu ini, ucap Mas Bayu tiba-tiba. Astaga, ternyata itu maksudnya. Jika Mila diberi pisau, besar kemungkinan dia melukai diri sendiri. Mungkin ini maksud Mas Bayu. Mila, diri, tapi semua tak seperti pikirannya. Justru Lunalah yang jadi korban. Plak, kali ini aku yang menampar Mas Bayu. Kalau tak ada hukum negara, sudah, kamu, Mas, ucapku, berusaha menahan emosi. Luna, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Luna. Miss Ria menangis, duduk, sambil menatap pintu ruangan operasi. Maafkan aku. Aku salah. Sungguh, aku hanya ingin bersama Luna dengan cara sedikit memaksakan. Itu bukan sedikit memaksakan. Buk! Refleksku dorong Mas Bayu. Saat dia terjatuh di lantai, ku tinju mulutnya hingga ku tampar berulang kali. Sudah, Rio, sudah. Jovi memegang tanganku hingga aksiku terhenti. Jangan bikin ribut di rumah sakit. Satpam rumah sakit menghampiriku. Maaf, Pak, ini tak akan terulang lagi, jawab Jovi. Satpam perlahan menjauhi kami. Biar, bajingan ini. Sulit sekali menahan emosi. Tenang, Luna sedang melawan maut. Suara Jovi terdengar tegas. Aku bersedia dihukum atas perbuatanku. Aku pantas mendapatkannya, ucap Mas Bayu pelan. Penyesalan datang terlambat. Mas Bayu duduk di kursi sudut. Terlihat dia betul-betul menyesal. Aku berusaha tenang, duduk di antara Jovi dan Miss Ria. Caca mana, Miss? Tanyaku. Baru kusadari tak melihatnya dari tadi. Pulang ke rumahku. Sengaja ku bawa ke sana karena ada pembantu yang menemani. Ia juga butuh istirahat. Dari tadi selalu menangis. Pasti sangat menyesal, sama sepertiku. Tukas Miss Ria. Sama seperti Mimiku, ucapku. Mengingat Mimi, mendadak mataku berkaca. Mengingat Mimi. Terima kasih, Mi, batinku. Itulah seorang ibu. Apapun akan dilakukan demi anaknya. Dulu, saat ibumu menjadi istriku, aku merasa lebih bebas dengan kekasihku. Aku menggunakannya sebagai menutup tentang aibku, cerita Miss Ria. Apa yang terjadi tidak lepas dari uang. Manusia butuh uang. Uang. Saat ini, kasih sayang mengalahkan uang dan kekuasaan. Aku menyayangi Luna seperti putriku. Tapi semua itu berusaha dihapus dengan kehadiran Mila. Ternyata putri kandungku, sambung Miss Ria. Penyesalan datang di akhir. Mimiku berusaha membayarnya. Tapi apakah bisa berhasil atau tidak? Tuhanlah yang punya kuasa. Luna pasti selamat. Ia wanita kuat, bro, timpal Jovi. Meskipun ia berusaha menenangkanku, tetap itu hanya kata-kata saja. Semua tergantung yang kuasa. Operasi selesai. Lihat lampunya menyala. Miss Ria menunjuk ke atas pintu ruangan operasi. Kami langsung berdiri, lalu mendekati pintu. Dokter keluar. Bob, Luna. Syukurlah kamu sadar. Dokter. Bunda. Caca memegang tanganku. Caca, Miss, ucapku pelan. Kulihat dokter dan perawat datang memeriksaku. Syukurlah, pasien berhasil melewati masa kritis.
Aku akan kasih obat selanjutnya, kata dokter sambil memeriksaku. Berikan obat yang terbaik. Jangan khawatir masalah biaya. Berikan obat yang paling bagus, ucap Miss Ria semangat. Iya Bu, tapi jangan biarkan pasien lelah atau mendengar berita buruk. Ini berpengaruh pada jantungnya. Iya dok, iya, jawab Miss Ria di sela senyum. Lelah, tubuhku terasa lelah. Apakah ini kesempatanku lagi melihat dunia? Masih teringat kenapa aku bisa dirawat. Syukurlah putriku selamat dari pisau milah. Lebih baik aku yang mati daripada putriku. Menjalani masa penyembuhan, aku ditemani Miss Ria, Caca, Ayah, dan Rio. Ternyata Ayah baru datang setelah aku selesai operasi. Kulihat Jovi dan nenek juga sering mengunjungiku. Aku berada di tengah-tengah orang yang menyayangiku. Beberapa hari kemudian, sekarang kamu sudah bisa keluar. Syukurlah, keadaanmu mulai membaik. Miss Ria mengupaskan mangga lalu menyuapiku. Terima kasih Miss, kamu menyelamatkanku lagi, ucapku sambil mengunyah potongan mangga. Bisa aku bawa Luna keluar, Miss? Ayah, pinta Rio tiba-tiba. Nggak boleh, bolehnya bawa pulang Om, timpal Caca. Semua tertawa mendengar ucapan putriku. Putriku sudah besar, akhirnya dia mengerti situasiku. Oke bos, jawab Rio sambil mencubit hidung Caca. Jagain bundaku ya Om. Siap. Rio meletakkan tangannya dekat kening seperti memberi penghormatan dalam upacara. Hati-hati Rio, ucap Ayah. Pasti Ayah, jawab Rio tersenyum. Aku duduk di kursi roda. Rio mendorong hingga kami berada di taman rumah sakit. Matahari sore terlihat cantik di mataku. Rasanya aku rindu melihat sinar mentari. Aku rindu melihat keramaian taman saat anak-anak berlari bermain. Kamu suka dengan taman? Untuk sementara hanya boleh hingga sini. Nanti setelah keluar dari rumah sakit, aku janji akan membawamu kemanapun kamu mau. Aku membalas tersenyum. Rio terus mendorong kursi rodaku hingga berhenti di bawah pohon. Ia duduk di bangku tepat di depanku. Luna, boleh aku minta sesuatu? Rio menatapku. Apa? Tolong maafkan mimiku, pinta Rio pelan. Aku terpana melihat Rio. Aku mengerti perasaannya sebagai anak. Memaafkan bisa membuat hati damai. Ibunya sudah mendapatkan karma dengan kehilangan kedua kakinya. Tidak pantas bagiku membenci karena permainannya. Aku juga memiliki Caca. Permainannya lah yang berhasil menghadirkan seorang putri untukku. Aku sudah lama memaafkan mimimu, Rio. Justru aku ingin berterima kasih karena berkatnya aku memiliki Caca, jawabku. Terima kasih. Kami saling bertatapan, tersenyum. Boleh aku minta satu hal lagi? Ternyata kamu banyak permintaan, godaku. Rio terlihat sangat serius. Aku suka melihatmu tersenyum lagi. Sudah minta apaan, ucapku, berusaha menghilangkan grogi. Jangan tolak lamaranku. Rio langsung menggenggam jemariku. Kapan aku dilamar? Loh, bukannya udah? Lupa. Oke. Maukah kamu menjadi istriku, Luna? Mata itu menatapku. Aku sadar cinta ini hanya untuknya. Tapi kenapa diam? Bagaimana dengan mimimu? Ternyata jantung di tubuhku milik Donna, mantan ibu tiriku. Saat kecelakaan, kepalanya terhempas hingga terjadi penyumbatan. Saat aku di ruang operasi melawan maut, Donna juga demikian. Dia minta jantungnya
didonorkan untukku. Semuanya bentuk rasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya dulu. Tentu juga demi kebahagiaan putranya. Apapun seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. Begitu juga denganku saat menyelamatkan Caca. Tuhan punya cara lain mengingatkan umatnya agar sadar dari perbuatan dosa. Donna akhirnya sadar di akhir hayatnya. Bayu, ternyata dia yang menyelundupkan pisau agar milah diri, melukai dirinya. Ternyata tidak seperti yang diinginkan. Kesalahannya membuatnya dipenjara, tapi hanya beberapa hari. Miss Ria mencabut tuntutan. Di balik itu semua ada sebuah pengakuan. Ternyata Miss Ria yang membuat Bayu bangkrut. Itulah kelihayan Miss Ria. Ia cerdik membuat taktik bagaimana menguasai lawan. Semua uang Bayu dikembalikan. Penipu bisnis adalah Miss Ria sendiri. Sekarang mereka impas seperti Donna dan aku. Luna, Bayu tiba-tiba muncul. Dia mendekat. Mungkin kata maaf tak akan cukup. Kamu berhasil tertanam di hatiku. Aku sadar kalian saling mencintai. Mulai hari ini aku ikhlas. Aku tak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Tolong jaga Luna dan Caca, Rio. Aku akan melanjutkan bisnisku ke luar negeri. Aku tak sanggup melihat kalian menikah. Lebih baik aku menjauh. Semoga kalian bahagia. Aku bahagia. Akhirnya cintaku dan Rio bisa bersatu dalam ikatan halal. Setiap manusia pasti ada sisi baiknya. Tugas kita bagaimana cara mengalahkan sisi buruk dengan sisi kebaikan, melawan diri sendiri. Baik buruk hanya kita yang menentukan sikap. Baik buruk pasti ada balasannya. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita saya baru. Wassalam. Bersambung.